Masyarakat Banyumas sekalian, saya Wakil Bupati Banyumas Satrio Tirajono menghimbau agar panjenengan semua bisa memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Mari bersama-sama senantiasa kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan serta minimalkan adanya kontak fisik dengan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Warga Banyumas yang kami hormati, yang kami sayangi dan kami cintai. Alhamdulillah siang hari ini dalam suasana masih pandemi COVID-19 kita bersama-sama nanti kita bisa berdiskusi dan sharing dengan Bapak Wakil Bupati dan Ibu Direktur RSUD Banyumas. Warga Banyumas yang kami cintai, saat ini masih di dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga kita tetap harus waspada. Yang kedua, kita tetap harus melakukan upaya supaya COVID-19 ini tidak menular kepada kita dan tidak terjadi penyebaran yang lebih luas, karena puncak pandemi COVID-19 ini secara epidemiologi sebenarnya belum terjadi, tetapi syukur alhamdulillah di Kabupaten Banyumas, di mana yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan nasional adalah RSUD Banyumas, jumlah atau kasus yang dirawat sudah sangat berkurang ya, dan hampir 95% sudah dinyatakan sembuh. Oleh karena itu, pada kesempatan siang ini kita akan mendapatkan informasi dari dua narasumber. Yang pertama, Bapak Wakil Bupati. Kepada Bapak Wakil Bupati kami persilahkan. Nanti kita akan mendapatkan informasi bagaimana pemerintah Kabupaten Banyumas di dalam melakukan tindakan atau upaya pencegahan di dalam kehidupan new normal. Ya, sebenarnya bagi medis, new normal ini sebuah standar atau SOP yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan pasien, khususnya pasien-pasien infeksius. Assalamualaikum Pak Wabub. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Merdeka? Merdeka. Iya. Halo follower Satrio. Sarangeo. Jadi kalau Pak Bupati biasanya SKTM. Iya. Sehat, kuat, tangguh, menang gitu Pak Bupati gitu. Ya. Banyumas itu salam khasnya Banyumas untuk melawan corona. Ya. Pak Wabub, yang pertama sebelum kita berdiskusi, Pak Wabub ini kan selalu turun lapangan dengan Pak Bupati, berinteraksi dengan banyak orang dan bahkan pada waktu penolakan jenazah ini Pak Bupati maupun Pak Wabub langsung berinteraksi dengan pasien. Kira-kira tips atau rahasia Pak Wabub tetap sehat, kuat, tangguh dan menang dengan bukti hari ini tidak sakit dan rapid test negatif. Rapid test negatif, swab alhamdulillah negatif. Yang jelas selalu jaga bahasa kesehatannya imunitas ya. Kalau saya kan
yang penting tetap bugar gitu. Setiap hari saya tak sempatkan olahraga. Sepedaan, kalau nggak sepedaan ya lari-lari treadmill, kalau nggak biasanya main badminton. Ya badminton sambil yang happy-happy aja lah, jangan yang susah-susah. Hidup itu dianggap happy-happy aja lah gitu. Kalau kita bahagia katanya imunitas kan meningkat. Itu aja kalau saya. Secara teoritis memang demikian. Warga Banyumas, sebelum kita berdiskusi lagi dengan Pak Wakil Bupati, kita datangkan narasumber yang kedua. Beliau adalah Direktur RSUD Banyumas, yang merupakan RSUD Banyumas ini merupakan rujukan nasional yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan. Assalamualaikum Bu Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Direktur? Alhamdulillah sehat. Bu Direktur, juga seperti dengan Pak Wakil Bupati, Bu Direktur juga berinteraksi baik dengan keluarga pasien maupun dengan pasien baik pasien COVID maupun tidak. Mungkin juga secara pribadi, adakah tips atau rahasia Bu Direktur juga rapid test sampai hari ini masih negatif? Alhamdulillah negatif. Rahasianya adalah sama dengan Pak Wakil Bupati, tetap menjalani kehidupan sesuai dengan perilaku Banyumas, gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian tetap bergembira, semangat di dalam menjalani hari-hari. Ya, terima kasih. Begitu warga Banyumas tercinta, Pak Wabub maupun Bu Direktur, ya, rajin olahraga, kemudian tetap semangat dan bahagia. Oke, Pak Wabub, untuk kebijakan secara umum dari pemerintah Kabupaten Banyumas di dalam era kehidupan yang kita sebut dengan new normal ini, secara garis besar apa Pak Wabub? Jadi saya bukan orang kesehatan ya. Ini kebijakan. Iya, kebijakan. Ya. Jadi di era new normal ini memang di Banyumas sudah mulai diberikan kelonggaran-kelonggaran, tetapi diseleksi benar-benar. Ya. Yang pertama itu sudah ada surat edaran dari Pak Bupati masalah ibadah. Jadi untuk masjid, gereja, ibadah sudah mulai dibuka, tapi diseleksi benar-benar. Kemudian pelaksanaannya harus tetap menggunakan SOP COVID-19. Ya. Itu sudah berjalan bertahap ya. Itu pun izinnya itu dibagi. Ya. Kalau di tingkatan masjid-masjid di desa-desa itu izin cukup sampai ke kecamatan. Tetapi untuk masjid besar yang di jalan-jalan protokoler itu izin harus lewat Pak Bupati. Ya. Kemudian pada saat melakukan sholat jamaah, ini saya cerita masjid ya, gereja pun sama lah. Itu tetap menjaga jarak ya. Kemudian pada saat masuk pasti ada termogan ya. Kemudian ada cuci tangan, semua dilakukan. Bahkan karpet-karpet masjid itu ditarik, digulung. Jadi jamaah yang mau datang itu membawa sajadah sendiri-sendiri. Itu dilakukan. Kemudian penyemprotan desinfektan kontinu. Kemudian setelah masjid, sekarang yang sedang mulai dibuka itu pariwisata. Ini juga bertahap dan selektif sekali. Kebetulan Pak Bupati menunjuk saya dan Pak Sekda untuk membawai yang mengakomodir tentang izin-izin pembukaan lokal wisata. Yang sudah resmi diperbolehkan baru 2. Malah Baturaden Penyebenda kalah ini. Yang 2 itu lokal wisata hutan pinus di Limbah Kuwus sama off-road ya di Limbah Kuwus. Itu saya sudah survei ke sana, Pak Bupati sudah survei ke sana, kemudian Pak Bupati sudah membuat SK gugus tugas ya untuk pariwisata. Jadi sebelum kita survei, gugus tugas dari Dinas Pariwisata dan juga melibatkan teman-teman pegiat wisata datang ke lokasi, ngecek apakah sudah sesuai standar operasional COVID-19 belum? Ya. Kalau sudah sesuai, baru nanti saya atau Pak Bupati melihat. Kalau sudah oke, sepersetujuan Pak Bupati, izin Pak Bupati, saya akan tanda tangani dengan pembatasan. Pembatasan. Ada satu pesan, itu pembayaran non tunai, itu sudah dilakukan. Kemudian ada aplikasi yang sudah dibuat oleh Pemda Mas Basit. Ya. Ini khusus untuk lokal wisata Baturaden. Lokal wisata Baturaden saat ini sedang uji coba, masih gratis ini. Kemarin itu masih dibatasi 500 pengunjung. Ya. Sekarang hari ini
dinaikkan oleh Pak Bupati jadi 700. 700. Kalau nanti sore pasti saya ke sana. Ya, Kalau memang sudah untuk aman, evaluasi. saya naikkan lagi. Kita naikkan lagi menjadi mungkin 1.000 itu. Iya. Itu pun juga dengan pengawasan ketat. Pejabat eselon 2 ditugaskan untuk melakukan monitoring selama sholat Jumat. Iya. Dan berarti di loka wisata Batu Raden juga ada monitoring ketat juga ya. Ketat sekali. Ya. Itu melibatkan semua pihak loh, termasuk TNI Polri. Kemudian ini sudah dilaporkan dan mendapatkan apresiasi langsung dari Pak Gubernur ya, Pak Gubernur, dari Mas Ganjar ya. Sudah dapat apresiasi. Mudah-mudahan, saya kira harapan warga Banyumas semuanya, kita semua. Ya. Banyumas itu menjadi nomor 1 deh untuk penyelesaian COVID-19 ya. di Jawa Tengah. Ya. Terima kasih Pak Wagub informasinya. Demikian warga Banyumas tercinta, pemerintah Kabupaten Banyumas sudah menyiapkan aturan dan semua struktur berkaitan dengan mulainya kehidupan new normal dengan segala aturan dan evaluasinya. Jadi tidak usah cemas, tetapi kita perlu waspada dan mohon warga Banyumas tetap mengikuti apa yang ditetapkan dan disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kepada Bu Direktur, mungkin masyarakat awam membutuhkan informasi apa sebenarnya new normal. Kemudian Rumah Sakit Banyumas ini kan sebagai rumah sakit rujukan nasional. Walaupun angka kunjungan maupun yang dirawat mengenai COVID-19 ini sudah menurun, mungkin masyarakat tetap butuh mengetahui juga bagaimana RSUD Banyumas di dalam menangani pasien COVID dan non-COVID, gitu, supaya ada masyarakat tidak takut lagi, tidak ragu-ragu lagi untuk berobat kembali di RSUD Banyumas. Demikian Bu Direktur. Terima kasih. Baik, untuk RSUD Banyumas sendiri tentu saja menyesuaikan dengan peraturan Perdana Menteri nomor 440 tahun 2030 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru, produktif dan aman dari COVID-19. Kemudian juga ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2020 tentang panduan pencegahan COVID di tempat kerja, di mana Rumah Sakit Banyumas sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu dari SPO maupun juga logistik untuk persiapan tersebut. Dan di dalam pelayanan rujukan, karena seperti yang disampaikan tadi, Rumah Sakit Banyumas ini adalah satu dari 132 rumah sakit yang secara nasional ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan yang satu, sehingga kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Atas dukungan dari pemerintah daerah melalui Bapak Bupati, Wakil Bupati, Forkompinda dan juga seluruh OPD terkait, tentu saja kita sudah menyiapkan untuk pelayanan di era new normal ini, yaitu dengan pemisahan di pelayanan tersebut, di mana pelayanan untuk COVID sendiri yang sebelumnya terbagi menjadi 4 tempat, yaitu ruang Wijaya Kusuma yang sebelumnya adalah VIP pada saat sebelum COVID, kemudian ruang Seruni adalah untuk COVID dan infeksius airborne, kemudian untuk Dahlia dan Edelis saat ini dipusatkan di Seruni dan Dahlia. Untuk pelayanan yang lainnya tentu saja berjalan sebagaimana mestinya, karena kami sudah menyiapkan APD untuk tenaga kesehatan dan juga para pengunjung atau pasien yang datang. Pertama dilakukan pemeriksaan rapid test pada saat akan dilakukan tindakan. Kemudian yang selanjutnya adalah rujukan dari puskesmas sekitar maupun PPK 1 insya Allah sudah dikoordinasikan dengan baik, sehingga pasien-pasien yang dicurigai sebagai pasien COVID sudah otomatis langsung diarahkan kepada ruang isolasi. Ya. Terima kasih informasinya Bu Direktur. Bu Direktur, mungkin bisa memberikan gambaran berapa jumlah pasien COVID yang sudah dirawat di RSUD Banyumas, kemudian berapa yang dinyatakan sembuh. Kemudian angka kesembuhannya cukup tinggi. Bagaimana RSUD Banyumas ini di dalam memanajemen angka kesembuhannya ini cukup tinggi, Bu Direktur? Terima kasih. Jadi untuk RSUD Banyumas sendiri dari awal Maret sampai dengan hari ini merawat 28 pasien COVID. Positif COVID dari berbagai kabupaten, baik itu Kabupaten Banyumas,
Purbalingga, Cilacap, dan Wonosobo. Kemudian untuk pasien dalam pengawasan sendiri, total jumlahnya sampai dengan hari ini adalah 99 pasien dan saat ini masih dirawat 2 pasien. Untuk kesembuhan, pasien COVID adalah 23 pulang dalam keadaan sembuh, saat ini masih 5 positif dalam keadaan umumnya baik. Kemudian untuk PDP, itu yang sembuh adalah 88, kemudian yang meninggal adalah 6, seperti itu. Jadi insya Allah teman-teman, terutama di tim COVID, di bawah ketua yaitu Dr. Rudikis dan Wakil Direktur Pelayanan dan BPJP, Dr. Wahyu, Studi Spesialis Paru, juga teman-teman yang terkait di COVID sangat peduli sekali dengan kegiatan pelayanan ini, di mana protokol ataupun SPO yang dilakukan itu sudah sesuai. Dan juga yang paling penting di dalam penanganan ini seperti yang disampaikan oleh Wahyu adalah dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh, selain juga pemberian pelayanan kesehatan, adalah rasa gembira kepada pasien, sehingga pada saat keadaan umumnya baik, itu pasien dalam keadaan sembuh setiap pagi oleh teman-teman perawat di ruang keruni maupun di semua pada saat itu, dan sekarang di ruang keruni dibawa untuk berjemur, kemudian bergembira, dilakukan komunikasi, interaksi, dan juga didampingi oleh psikologi yang ada di rumah sakit umum daerah Banyumas. Ya. Terima kasih Bu Direktur. Masyarakat Banyumas yang kami cintai dan kami banggakan, 6 pasien yang meninggal di RSUD Banyumas ini tidak murni COVID, tetapi ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta atau penyakit lain selain COVID-19. Tetapi kalau yang murni PDP atau murni COVID-19 100% sembuh, sehingga ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Banyumas bahwa Banyumas atas kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Banyumas, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Forkominda, dan RSUD Banyumas bisa menangani COVID-19 ini dengan maksimal. Ya, cuma memang kita ke depan tetap harus waspada dengan tetap mengikuti protokoler SOP yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Pak Wabub, berkaitan dengan kita sudah di Kabupaten Banyumas dengan periode awal untuk melakukan struktur kehidupan new normal. Mungkin ada pesan Pak Wabub untuk warga Banyumas, dan masih banyak juga yang kadang-kadang bandel ini. Ini kira-kira pesan Pak Wabub apa? Tadi targetnya Banyumas kan yang terbaik di Jawa Tengah. Nah ini satu strategi yang akan dijalankan, tetapi ada juga apa pesan yang akan disampaikan Pak Wabub? Ini kenapa sih Banyumas bisa menjadi terbaik? Kemarin mendapatkan penghargaan ya kita di Jakarta untuk penanganan COVID di pasar. Pasar itu termasuk susah itu. Itu sebetulnya kerja bukan kerja Pak Bupati dan saya saja, tapi kerja tim. Yes. Dari semua jajaran OPD, rumah sakit, kemudian Forkominda, TNI, Polri, itu kerjasamanya baik sekali. Bahkan dulu yang sempat pertama meninggal ya, saya sama Bu Dani sama Pak Dandim itu yang awal yang saya rasakan tempatnya. Setelah itu sudah mereda. Nah, kondisinya sekarang memang Banyumas kalau dibikin grafik itu sudah mulai landai, cenderung menurun ya. Tetapi kalau saya pas jalan ke Semarang, dinas ke Semarang, ya bikin Bapak Bupati atau ke Jakarta, saya lewat Pemalang, tol Pemalang. Begitu saya keluar Banyumas, kalau di Banyumas itu mungkin angka yang tidak menggunakan masker 5-10% di perkotaan. Begitu Purbalingga naik, terus kemudian keluar Purbalingga mulai Bogotsari, itu persentase 10-15% bukan yang tidak menggunakan, tapi yang pakai masker. Nah ini yang mengerikan itu. Jadi saya selalu ngomong ke teman-teman kades-kades kecamatan yang ada di perbatasan, itu harus senantiasa menjaga, karena orang-orang yang ini kan masih kontinu ya atas perintah Pak Bupati, kita melakukan operasi masker setiap hari ya. Itu kecamatan juga melakukan operasi masker, desa-desa melakukan operasi. Kebanyakan seperti kemarin saya yang tertangkap yang tidak menggunakan masker pakai roda 4 itu malah justru dibantu-bantu dari luar kota. Iya. Dari Malang, dari mana mereka wisata tidak menggunakan masker.
itu langsung saya tindak sesuai perda. KTP-nya saya minta. Ya. Ya, kemudian ada dua alternatif. Itu nanti KTP-nya bisa nanti kalau dia mau sidang. Memang dendanya di perda cuma maksimal 50.000 kalau nggak salah. Ya. Tapi bukan itunya. Paling nanti putusan sidang dendanya 7.000 repotnya. Nunggu. Nunggu sidangnya 7 jam malah. Kemudian selalu saya omongkan ke teman-teman pengunjung wisata dari luar Banyumas, tolong ngomong ke orang-orang yang mau datang ke Banyumas, masuk Banyumas itu maskernya tinggal. Iya. Jadi operasi masker itu tetap dijalankan ya. Kemudian masyarakat jangan menganggap itu bahwa ini sudah selesai. Ya. Tadi pagi saya juga keliling-keliling. Sepeda kan sekarang laris banget ya. Ya, harganya sampai naik 30%, 40% gila. Itu sudah mulai banyak yang lupa. Kalau kita tadi jaga jarak, apa ya ada jaraknya, kita pakai masker, maskernya dilepas, nanti begitu kita kumpul lagi kita pakai lagi. Ya. Jadi itulah masyarakat tetap saja SOP COVID-19, anjuran pemerintah, saya nggak perlu ngomong bola-bali lah. Ya. Seperti kabeh. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga kesehatan, olahraga dan lain-lain. Tinggal motivasi dan niat. Iya, niatnya saja. Terima kasih Pak Wabub. Untuk Bu Direktur, mungkin tetap ada beberapa pasien atau keluarga pasien yang masih belum terlalu pede ya, atau masih cemas untuk datang ke rumah sakit, atau untuk pasien-pasien yang mungkin secara klinis tidak bisa datang ke rumah sakit. RSUD Banyumas kita mendengar ada satu konsultasi online yang seperti di media sosial selama ini berkembang. Tetapi mungkin Bu Direktur bisa memberikan informasi kepada masyarakat Banyumas. Inovasi dari RSUD Banyumas berkaitan dengan konsultasi ini online itu bagaimana, dan kemudian kelebihan dari konsultasi ini dibanding konsultasi online di medsos lain gitu, apa Bu Direktur? Jadi RSUD Banyumas memiliki suatu inovasi yang dimana inovasi ini dimotori oleh faktor Mas Agus, kemudian dikawal oleh Bapak Wadirum Dr. Nugroho, di mana aplikasi ini bisa di-download melalui Play Store yang dinamakan aplikasinya adalah Regomas. Banyumas. Dan di dalam Regomas tersebut ada suatu menu di mana di situ adalah konsultasi online. Jadi konsultasi online disingkat dengan Sultan Mas. Jadi ini ya? Ya maaf, Mas Sultan. Ya maaf, Mas Sultan. Bukan Mbak Sultan, bukan ya? Bukan. Mas Sultan. Ya, RSUD Banyumas online. Dan di dalam menu tersebut ada dua pilihan, yaitu adalah konsultasi administrasi, yaitu pendaftaran secara online, dan juga pelayanan kesehatan. Masyarakat bisa memilih pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan telemedicine. Kelebihannya adalah masyarakat bisa langsung bertemu dengan ataupun berkomunikasi dengan dokter melalui chat WA atau nanti dengan video call langsung. Jadi ada dua pilihan, bisa chat, bisa langsung video call. Dan masyarakat bisa langsung bertemu dengan dokter yang dipilih di dalam tersedia di situ dan bisa langsung berkomunikasi. Kelebihannya seperti itu. Ya. Terima kasih informasinya Bu Direktur. Warga Banyumas yang kami cintai dan kami banggakan. Jadi sekali lagi jangan menjadikan alasan juga bahwa ketika mendapat gangguan kesehatan warga Banyumas tidak kemudian berobat gitu. Tetap harus berobat. Kemudian kami dari RSUD Banyumas memfasilitasi dengan konsultan. Ya, di mana salah satu menunya kelebihan kami adalah konsultasi via video call. Jadi ini komunikasinya nanti dua arah sehingga tingkat kepuasan maupun informasi yang diberikan akan maksimal. Nah, ini ada beberapa kasus pasien misalnya stroke, di mana pasien stroke ini harus minum obat tiap hari dan tidak boleh terputus. Dengan alasan COVID ini tidak kontrol, tidak berobat, dan tidak ada tempat konsultasi, tidak ada tempat untuk diskusi, berhenti, stroke recurrent atau stroke berulang. Kelemahan anggota gerak, kelumpuhannya menjadi lebih parah dan lebih sulit disembuhkan.
jangan sampai ini terjadi dan terjadi lagi. Oleh karena itu, monggo warga Banyumas yang tercinta, silakan konsultasi baik chat melalui WA maupun video call melalui Mas Sultan RSUD Banyumas. Terakhir Pak Wagub, closing statement berkaitan mengenai program kerja Kabupaten Banyumas, kemudian juga lebih spesifik nanti berkaitan dengan new normal ini, Pak Wagub. Yang pertama apresiasi ya buat RSUD Banyumas yang sudah membuat aplikasi itu. Malah harapan saya kalau sudah jadi ditularkan ke rumah sakit lain yang punya kita dulu lah. Ya. Yang ngaji barang nanti dikasih punya sendiri kok. Ya. Nanti diberikan di sana ya nggak usah Mas Sultan apa Haji Sultan apa terserah lah. Ini yang penting kan kita melayani masyarakat. Jadi masyarakat yang penting dibikin happy lah. Ya. Kemudian saya mengharap dimudahkan, tidak dipersulit. Jangan dipersulit. Ya. Saya kira ini inovasi yang bagus sekali ya untuk Banyumas. Pemerintah pasti mendukung, Pak Bupati pasti mendukung. Kemudian yang Pak Bupati dan saya selalu mendikot ya, jangan sampai Banyumas yang sudah masuk ke zona hijau itu kemudian menjadi zona merah. Caranya itu bagaimana? Caranya ya kita tetap waspada. Waspada gimana? Waspada tetap harus menjalankan SOP COVID-19 yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena kalau ini sampai tidak dijalankan, kita mengamankan kabupaten misalkan tetangga itu bebas masuk ke sini, waduh penularannya kita parah lagi. Ya. Ini sangat berkaitan tidak hanya kesehatan ya, termasuk ekonomi. Ya, kalau kepengen ekonominya pulih, kemudian usaha bisa jalan normal lagi, ya apa yang sudah dibikin statement oleh Pak Bupati itu dijalankan, jangan dilanggar. Sekarang GOR sudah buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 untuk olahraga saja, tapi event-event besar itu belum sementara belum boleh. Bertahap, ya, nanti Pak Bupati sudah ngendiko akan dibuka ya, termasuk tempat wisata. Memang dibatasi seminggu maksimal 3. Ya. Ini Batu Raden tinggal nunggu aplikasinya Mas Basit gitu ya. Tinggal nunggu koneksi dengan Bank Jateng. Itu sama. Itu juga pesannya lewat online, nanti pembayarannya online. Mudah-mudahan minggu ini Senin sampai Sabtu selesai. Kemudian minggu depan hari Senin operasional. Sudah operasional. Saya kira itu pesannya, tetap waspada, jangan menganggap bahwa pola hidup baru yang lazim disebutnya normal itu berarti kita sudah seperti dulu lagi. Ya. Kita masih abnormal, Ya. masih belum begitu normal. Ya. Mudah-mudahan kalau masyarakatnya tertib, kita segera terbebas dari pandemi corona di Banyumas dan umumnya di Indonesia. Ya. Kalau sudah bebas dari pandemi corona, otomatis kehidupan ekonomi akan berjalan lagi. Ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Wagub. Bu Direktur, ada closing statement untuk warga Banyumas khususnya yang sakit atau gerah yang akan berobat ke rumah RSUD Banyumas. Pada kesempatan yang baik ini, tentu saja mari kita laksanakan perilaku hidup sehat dengan selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan, keluar rumah dengan memakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun. Itu pesan umumnya. Kemudian kalau pesan khususnya, gunakanlah selalu pelayanan rujukan di RSUD Banyumas. Insya Allah RSUD Banyumas aman untuk pasien-pasien di luar COVID. Pasien COVID kami tangani dengan baik, apalagi pasien-pasien yang di luar COVID. Ya. Kemudian pada kesempatan yang begini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forkopimda dan jajaran terkait atas semua dukungan kepada kami tenaga kesehatan Hospitalia RSUD Banyumas, Fasilitas Hospitalia RSUD Banyumas, di mana alhamdulillah kami dapat melaksanakan tugas sejauh ini dengan baik. Terima kasih atas kepercayaannya di dalam kami memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Banyumas khususnya dan masyarakat di sekitar Kabupaten Banyumas pada umumnya. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak atas semua yang dukungan kepada kami, karena tentu saja tanpa kerjasama, kerja keras, semua ini tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Direktur dan Pak Wagub. Jadi begini warga Banyumas yang kami banggakan dan kami cintai. Yang pertama, bahwa untuk pasien maupun warga Banyumas yang mempunyai keluhan kesehatan, mohon tidak
karena supaya justru kondisi kesehatan tidak bertambah menurun. Silakan tetap konsultasi, datang ke RSUD Banyumas. Kami sudah membuat SOP yang standar, ya. Kemudian dengan aturan yang bisa mengurangi penularan COVID-19. Jadi jangan cemas, jangan takut untuk berobat ke RSUD Banyumas. Ya, kami siap dengan SOP standar. Nah, yang kedua, seandainya Bapak, Ibu, ya, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik ada hambatan atau masih belum bisa datang ke RSUD Banyumas, kami menyediakan sebuah inovasi berupa Mas Sultan, yaitu konsultasi lewat online, bisa melalui chat maupun melalui video call untuk menanyakan berbagai informasi tentang pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas, baik administrasi, fasilitas kesehatan, dokter, obat-obatan, maupun pemeriksaan penunjang lainnya. Begitu yang bisa kami sampaikan, semoga hari ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi warga Banyumas semua. Saya menirukan apa yang disampaikan oleh Pak Wabub, sehat, kuat, tangguh, dan menang. Terima kasih, salam sehat bagi kita semua, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.